Baik, kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak-kakak, kita hari ini Zoom dengan 2JP atau 90 menit. Kita akan membahas aksi nyata, ya, aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Durasinya 2JP, modanya daring atau sinkronus, ya Kak. Baik kakak-kakak, hari ini kita akan mulai dengan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Senang rasanya, bahagia rasanya di hari yang penuh kemuliaan ini kita dapat berjumpa kembali walaupun dengan tatap maya, ya Kak. Yang dimana mudah-mudahan hari ini kita semua semoga dalam keadaan sehat walafiat dan juga kita dimudahkan segala urusannya. Baik kakak-kakak, kita di sini akan melanjutkan pembahasan tentang aksi nyata, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat video sebelum PTM, nah di sini kita akan membuat video lagi, video yang kedua. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana nanti pembuatan videonya dan juga di sini kakak-kakak akan diminta untuk mereview kembali atau merefleksikan kembali dari modul 1 sampai modul yang terakhir kita pelajari yaitu 2.6. Jadi dimohon kakak-kakak untuk fokus di hari ini dan juga saya yakin kita semua mampu untuk melangsungkan program pengembangan kompetensi guru PJOK. Oke, baik kakak-kakak. Di sini kita ada mindfulness, ya. Kakak-kakak silakan saya beri waktu selama kurang lebih sekitar 2 menit untuk menenangkan hatinya dan pikirannya, kemudian mengarahkan semua perhatian untuk fokus pada belajar. Munculkan rasa syukur, alhamdulillah, atas apa yang telah kita peroleh hari ini. Lalu kita munculkan pula rasa keingintahuan kita untuk hal-hal baru dalam pendidikan kali ini. Dan juga kita berusaha untuk terus berbuat dalam kebajikan. Baik kakak-kakak, silakan pejamkan mata kakak-kakak. Kita fokuskan pikiran kita pada apa yang kita telah miliki hari ini, tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat serta karunia-Nya. Kita tidak usah memikirkan interpretasi orang seperti apa dan juga judgement orang akan seperti apa. Kita fokus terhadap apa yang telah kita miliki hari ini, apa yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, dan juga kita mengolah rasa itu untuk terus bersyukur dan mengembangkannya lagi untuk terus belajar sepanjang hayat. Dan kita juga perlu untuk menambah lagi pengetahuan kita melalui orang lain, melalui media, maupun melalui bahan bacaan yang kita baca. Serta
kita mulai mengerjakan hal-hal baik yang berfokus untuk diri kita dan juga orang-orang sekeliling kita. Baik kakak-kakak, saya rasa cukup untuk mindfulness-nya ya Kak. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan ya Kak, untuk memfokuskan perhatian kita terhadap proses pembelajaran ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat menjadi referensi untuk proses pembelajaran ke arah yang lebih baik lagi. Baik kakak-kakak, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, mari kita berdoa. Silakan kakak-kakak dipimpin doanya. Monggo Kak Nasruddin dipimpin untuk berdoa. Silakan Kak atau Kak Fajar dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kita pada pagi hari ini, hari Jumat yang penuh barokah. Insya Allah kita dimudahkan dalam segala urusan kita. Nikmat yang Allah berikan yang luar biasa kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertatap maya, melanjutkan pembelajaran kita, agar lebih hikmatnya apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Oleh karena itu, kakak-kakak semua, mari kita berdoa, membacakan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Fajar telah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan program kita pada pagi hari ini. Nah, di sini ada kesepakatan kelas kita bersama. Yang pertama dalam kesepakatan, nyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand. Sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kakak-kakak. Selanjutnya, halo kakak-kakak, tujuan kita dari sesi kali ini yaitu yang pertama merefleksikan koneksi antar materi, kemudian memahami penugasan aksi nyata. Baik kakak-kakak, untuk pagi ini, pada pembelajaran kali ini, ya dimohon kakak-kakak untuk aktif terlibat dalam diskusi ya kakak-kakak. Karena apa? Karena di tahap ini kakak-kakak itu akan menghubungkan dari materi 1.1, 1.2 sampai 1.6. Kita akan berdiskusi menghubungkan materi-materi tersebut. Selanjutnya nanti kita akan aplikasikan ke dalam suatu pembelajaran di kelas kakak masing-masing ya Kak. Jadi agar lebih memudahkan kita juga harus mengulas kembali ya Kak. Oke. Ada agenda kita sesi ini, yaitu yang pertama refleksi koneksi antar materi selama 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata, penugasan pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, lini masa selama 20 menit, diskusi dan tanya jawab selama 7 menit, penutup selama 3 menit. Baik kakak-kakak. Nah,
Di sini ada refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Baik kakak-kakak, coba kita ingat-ingat lagi bersama-sama materi pertama, materi 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.5 sampai 1.6, kemudian dari 2.1 sampai 2.6. Nah, silakan kakak-kakak sambil membuka catatan-catatannya. Nah, kakak-kakak, di kesempatan kali ini, yang pertama refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2. Kakak-kakak semua akan mengulas kembali keterkaitan modul dari 1 dan 2. Nah, kira-kira di sini apakah kakak-kakak masih ingat modul 1 itu isinya apa aja, modul 2 itu isinya apa aja, ya? Oke. Kakak-kakak, kita mulai dari modul 1. Kira-kira di modul 1.1 garis besar materinya itu apakah? Kita sambil diskusi aja Kak di sini Kak. Sepertinya tentang refleksi Kak ya, kalau nggak salah itu. Ya, yang dari modul 1 itu tentang apa Kak? Oke, di 1.1 kita bersama-sama ya Kak. Di 1.1 itu adalah materinya yaitu perubahan paradigma diri guru PJOK. Nah, kira-kira ketika perubahan paradigma diri guru PJOK itu kakak-kakak apa yang kakak-kakak pelajari tentang perubahan paradigma diri guru PJOK ini? Silakan kakak-kakak. Kita ulas lagi materinya dari modul 1.1. Ayo kakak-kakak. Oke, di dalam perubahan paradigma guru PJOK, ya Kak. Nah, di dalam perubahan paradigma guru PJOK, kita akan mengubah sudut pandang kita sebagai guru PJOK. Ya Kak, kita ubah dari yang cara-cara lama ke dalam paradigma yang baru ya. Seperti apa? Seperti bahwa pembelajaran PJOK itu harus dilakukan sepanjang hayat ya, seperti itu Kak. Nah, kira-kira dari kakak-kakak ada pendapat yang lain nggak Kak? Iya, sedikit tambahan aja. Iya Kak, silakan Kak. Ya, halo. Ya baik. Kalau melihat paradigma, saya melihat sebelumnya kita rata-rata masih gaptek media ya. Setelah masuk ya di era media ini, ternyata guru-guru harus siap menghadapi ya bermacam-macam informasi yang ada di media. Tidak bisa tinggal diam media ini ya. Ternyata anak-anak lebih jauh dari kita ketika dia membuka HP-nya. Oleh karena itu ya perkembangan media harus kita ikuti dan harus kita bisa membagi atau memberikan
proses pembelajaran ini dengan media juga. Mungkin itu dari saya. Oke, baik Kakak, luar biasa ya Kak. Jadi di sini dikaitkan juga dengan media ya Kak, refleksi perubahan paradigma guru PJOK. Refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK. Jadi di sini juga membahas begitu pentingnya refleksi untuk diri kita ya Kak. Apalagi kita adalah pengampu mata pelajaran guru PJOK, yang dimana nantinya refleksi tersebut akan kita gunakan untuk perbaikan proses pembelajaran yang kita lakukan. Oke, kakak-kakak, di modul 1.2, kira-kira ada yang masih ingat mengenai modul 1.2, Kak? Itu kali Kak Gilang, sumber daya. Oke, baik. Pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan ya dalam pembelajaran PJOK, atau biasa kita sebut asset based thinking ya Kak. Betul nggak Kak? Betul Kak Gilang. Betul. Oke, Betul. kita sedikit mengulas ya Kak dari pendapat kakak-kakak. Apa sih itu asset based thinking Kak? Oke, monggo kakak-kakak diberikan pendapatnya Kak. Kalau maaf Kak Gilang, kalau pandangan saya asset based thinking itu, ini maaf kameranya nggak bisa diinin, padahal udah ada, tentang alat-alat media yang ada di sekolah untuk keperluan Bapak Ibu guru untuk mengajar dan presentasi. Seperti itu Kak Gilang. Oke, keperluan atau media yang ada di sekolah untuk keperluan presentasi. Baik. Dari kakak-kakak yang lain, silakan. Monggo, kakak-kakak yang lain. Ayo Kak Riza. Saya Kak. Oke, silakan Kak. Aset based thinking itu aset yang terdapat di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran yang terdapat di sekolah. Oke, untuk menunjang proses pembelajaran yang ada di sekolah ya Kak. Baik kakak-kakak, silakan. Sekarang diskusinya dilanjutkan oleh kakak-kakak, monggo. Dari tadi sudah 1.1, 1.2, silakan 1.3 sampai 2.6. Monggo Kak, sambil dibuka catatannya. Ayo kakak yang mau untuk ceritanya menjadi seperti moderatornya. Kira-kira Kak Ulfa. Hadir Kak Ulfa? Hadir Kak. Oke, Kak Ulfa coba dipimpin ya. Saya juga sambil nyimak di sini. Dipimpin untuk melanjutkan diskusi kita. Coba dari yang tadi kan 1.1, kemudian 1.2, sekarang 1.3. Silakan Kak Ulfa. Oke. Ya, baik kakak-kakak. Mohon izin untuk diskusi selanjutnya kita di refleksi modul 1.3. Kira-kira dari kakak-kakak ada yang masih ingat untuk refleksi modul 1.3?
izin Kak Ulfa, mungkin untuk Ya, izin silakan Kak. menjawab saya. Oke, untuk modul 1.3 yang materinya itu adalah pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin kalau pendapat saya, mungkin dari modul itu pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka dengan menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran dan guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Mungkin seperti itu Kak Ulfa. Oke, luar biasa Kak Riza untuk pendapatnya. Dari kakak-kakak yang lain ada yang ingin menambahkan mengenai modul 1.3? Saya Kak Ulfa. Atau Ya, silahkan modul kasih kirim. ya. Baik Kak, terima kasih Kak. Untuk modul 1.3 itu adalah pendekatan antara guru ke peserta didik serta bekerja sama antara guru ke peserta didik ke dalam materi, maka terjadinya kolaborasi antara umpan balik ke tanggapan berupanya dari peserta didik ke guru maupun sebaliknya dari guru ke peserta didik. Jadi adanya keharmonisan dalam lingkungan kelas, jadi terjadi kebahagiaan sejati. Seperti itu Kak kalau pendapat saya. Oke, luar biasa Pak Safirin. Mantap nih jawabannya. Seperti yang sudah kita praktekkan pada saat tatap muka ya, bagaimana kita menciptakan sebuah kelas yang menyenangkan serta meningkatkan motivasi belajar peserta. Kita lanjut kakak-kakak di modul 1.4. Kak Gilang, gimana Kak Gilang? Oke, baik, luar biasa yang modul 1.3 ya, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, saya rasa kakak-kakak juga sudah tahu ya mengenai modul ini. Suara saya kedengaran Kakak? Kedengeran Kak? Aman Kak Gilang, aman. Oke, baik Kak. Baik. Nah, pada modul 1.3 ini kita dihadapkan pada bermacam-macam peserta didik ya Kak. Jadi di dalam modul tersebut kita juga harus mengetahui bagaimana perilaku peserta didik kita, kemudian kita juga tidak bisa memaksakan apa yang kita berikan kepada peserta didik kita harus sesuai dengan kemauan kita. Yang namanya berpusat kepada peserta didik, berarti kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik. Menyesuaikan dalam hal apa? Menyesuaikan dalam hal penyampaian materi ya. Jadi bukan hanya menyesuaikan dengan materinya tersebut, tapi juga kita harus menyesuaikan dalam hal penyampaian materinya. Jadi tentu ada hal yang berbeda kita menyampaikan antara peserta didik SD, SMP, dan SMA. Baik, silakan. Kayaknya biar lebih aktif, kita ganti-gantian nih jadi moderator. Tadi kan Kak Ulfa sudah jadi 1.3. Nah, 1.4-nya siapa kira-kira? Oke, untuk modul 1.4-nya silakan Kak Riza untuk menjadi moderatornya. Dipandu dulu Kak Riza ya, saya ada urusan sebentar. Silakan Kak Riza. Siap Kak Gilang. Terima kasih. Oke, baik. Kakak-kakak. Oke, kakak-kakak, saya diamanatkan untuk menjadi moderator ini di jam kali ini.
Oke, baik, kita lanjut untuk ke materi selanjutnya itu 1.4 dari kakak-kakak nih. Siapa yang masih mengingat apa sih yang ada nih di dalam modul 1.4? Ayo dipersilakan kakak-kakak. Saya. Silakan Kak Naib. Ayo Kak Naib diberikan kesimpulannya ayo ataupun apa sih hal penting dari modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmadi Naib dari SD Cilandak Timur 01. Kalau saya lihat kayaknya modul 1.4 ya. Ya, betul. Ya, betul. 1.4 itu dampak terhadap proses pembelajaran PJOK di masing-masing sekolah ibu ya, kalau nggak salah ya. Ya. Mungkin intinya isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Ya. Yang saya ketahui yaitu satu, kurangnya motivasi siswa. Jika masalah utama adalah kurangnya motivasi siswa, maka dampaknya bisa berupa siswa tidak antusias ya dalam mengikuti kegiatan olahraga dan aktivitas fisik. Rendahnya partisipasi dan keterlibatan aktif dalam pembelajaran. Hasil pembelajaran itu terus sarana dan prasarana tidak memadai. 1.4 kalau yang saya ini. Terus metode pengajaran yang kurang relevan jika guru PJOK menggunakan metode yang tidak menarik atau terlalu monoton, maka dampaknya bisa siswa merasa pembelajaran tidak relevan, terus aktivitas olahraga dianggap membosankan, terus siswa kurang memahami pentingnya aktivitas, terus kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat. Terus masalah disiplin dan perilaku siswa. Jika terhadap masalah perilaku siswa seperti sering terlambat, tidak disiplin atau konflik antar siswa, dampaknya bisa pembelajaran PJOK tidak berjalan dengan baik. Nah itu aja. Yang terakhir itu kurangnya kompetensi guru dalam mengembangkan pembelajaran. Jika guru kurang menguasai metode pengajaran yang inovatif atau kurang relevan, kurang dalam pembaruan pengetahuan, dampaknya bisa pembelajaran PJOK tidak mengikuti perkembangan. Siswa tidak mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Guru kesulitan menyesuaikan pembelajaran dengan potensi dan minat siswa. Begitu aja Kak Riza dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Naib. Oke, berikan tepuk tangan buat Kak Naib, luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin ada dari kakak-kakak yang lain untuk menambahkan ataupun merefleksikan nih terkait modul 1.4 nih yang terkait materi isu-isu sosial dalam PJOK. Mungkin dari Kak Topan ini. Suaranya Kak Topan, mana Kak Topan? Kak Topan, mana Kak Topan suaranya? Ada Kak Topan ada itu. Oke, silakan Kak Topan untuk merefleksikan nih model 1.4 nih. Ayo silakan Kak Topan. Ya, makasih Kak Rizja. Ya, 1.4 itu kan memahami berbagai macam isu dan bentuk ketidakadilan sosial yang betul. Ya, udah kedengeran nggak suaranya? Halo. Kurang aman. Ayo gaskeun. Aman. Kedengeran. Kedengeran Bang. Sinyap. Aman. Putus-putus ini. Ya. Jadi gini ya, kalau di modul 1.4 itu memang banyak
bukan banyak lagi sih sebenarnya, bermacam-macam isu tentang ketidakadilan sosial dalam praktek PJOK. Jadi terkadang pemahaman orang tua dengan pemahaman guru terkadang berbeda gitu. Contoh nih, kayak kita mengadakan O2SN, itu pasti orang-orang umum yang bukan guru PJOK dibilangnya O2SN itu lahan basahnya guru PJOK, atau ibaratnya tempat untuk mencari uang di O2SN. Karena dapat bisnis. Karena dapat anggaran kan dari pemerintah. Ya, bisnis. Karena dapat anggaran kan dari pemerintah, dipikirnya kita yang menyelenggarakan event itu, padahal enggak, itu ditunjuk sama dinas kan. Disangkanya kita dapat uang dari dinas yang akhirnya tidak sampai ke peserta didik gitu loh. Itu isu yang dari tahun ke tahun tetap ada gitu. Nah, itu menurut teman-teman tuh gimana cara menyikapi isu-isu kayak gitu tuh? Sementara kita kan nggak bekerja dari hati gitu, nggak mengharapkan adanya uang dalam penyelenggaraan O2SN itu. Gitu. Mungkin menurut teman-teman gimana itu? Nah, oke, silakan dari teman-teman mungkin menanggapi dari pertanyaan Kak Topan nih terkait isu nih yang mungkin ya kita juga tahulah sebagai guru olahraga lah, O2SN itu ya mungkin bisa dibilang lahan basah lah buat ya guru olahraga gitu kan. Ayo Kak Sakirin nih, silakan Kak Sakirin bikin menanggapi Kak Sakirin. Ya, kalau pendapat saya tentang modul 1.4, gimana ya ngomong ya? Yaitu kita menyikapinya dengan kebutuhan antar guru-guru sekitar dan kebutuhan ke peserta didik juga. Artinya guru memberikan berupa pengetahuan dan keterampilan plus dengan sikapnya, tata cara pengajarannya, serta peserta didik itu menerima hasil dari ilmu-ilmu dari Bapak Ibu gurunya masing-masing. Jadi intinya kalau saya saling mengerti. Oh, ya begitu ya. O2SN ya. Oh iya, emang. Saya digudang Bang. Ladang gambut. Semua di situ. Isu O2SN. Ya. Ladang gambut yang Sakirin. Oh ya, isu O2SN ya. O2SN. Ya itu saya benar dengan pendapat Pak Topan, dengan Kak Topan. Saya setuju. Mohon dibantu Kak Ilham. Setuju. Olahraga minta pendapat. Kak Ilham. Setuju. Ayo Kak Ilham, mohon dibantu nih biar Sakirin agak itu terkait soalnya isu berlarang Bang, siswa lewat. Buka dulu pintunya. Ya, menanggapi tentang statement Kak Topan, jadi isu-isu dalam ini ya, PJOK disebut kayak tadi contohnya kegiatan O2SN adalah ladang gambut. Sebenarnya ladang gambut dari mana? Kayak padang gersang deh itu kayaknya. Bukan ladang gambut kayaknya. Jadi ya kalau kita bekerja sesuai tupoksi apa yang kita ditugaskan dari pimpinan, misalkan dari stakeholdernya dinas pendidikan ataupun kementerian, ya kita jalanin aja. Kalau dari isu-isu yang berkembang di luar kita dapat dahan gambut itu dapat persenan lah, duit lah, segala macam, kan yang tahu diri kita sendiri. Jadi kita cukup biasa aja sih, Kak Topan, nggak perlu diambil pusing ataupun dengerin stigma orang gitu yang ketika kita mendapatkan duit lah dari kegiatan O2SN atau apa. Tapi jujur memang setiap kecamatan ya, kalau di kota pun kita kerja aja ya, kalau bener nggak sama nggak semuanya, Kak Topan, yang lain. Ketika kegiatan O2SN ya kita sama. Iyalah, kita ini pasukan
Bener, pasukan berani mati takut lapar, yang penting ada nasi kotak gitu. Setuju. Yang penting ada nasi kotaknya, benar. Sama minum. Iya, Sama kopi. bener, bukan begitu ya, Kak Naib ya, 1 ditambah. Ya, seperti itu kata Oke, kakak-kakak. Kak Riza. Iya. Jadi untuk isu-isu negatifnya kita singkirin aja, kita belakangin, kita bekerja sesuai tupoksi. Siap. Saya. Oke, silakan Kak Naib untuk menanggapi. Saya juga sependapat dengan Kak Ilham. Ya kalau saya sih bilang begini aja, anjing menggonggong kafilah berlalu kalau saya ya. Biarlah kata orang. Bodoh amat ya Pak ya? Ya. Bodoh amat berarti ya? Judul ya kita gitu. Saya tapi penasaran Kak sama jawaban dari Kak Sakirin, belum tuntas tadi, coba di. Oh, baik. Saya tambahkan tadi, benar kata Kak Naib seperti itu. Kan di alam belajarnya. Jadi semakin ada tekanan dari kanan kiri pun, itu akan berproses untuk mengasah diri kita sendiri secara otomatis. Pasti Allah pasti akan melihat kita, menolong kita. Seperti itu. Kalau kita punya niatan baik, pasti akan ketolong. Seperti itu kalau gambar dari saya. Iya, seperti itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong teman-teman. Kamera saya nggak aktif ya. Teman-teman, baik, aduh mantap. Oke, Oke, kakak-kakak. silakan Kak Gilang dilanjut Ya. lagi. Baik, Kak Rizza, luar biasa ya pembahasannya ini, jadi panjang dan lebar nih, jadi kemana-mana ini. Oke, baik. Ya, selain tadi isu-isu di O2SN, ternyata isu-isu sosial dalam PJOK khususnya Kak, ketika kita melangsungkan pengajaran, ya Kak. Yang pertama kan biasanya ada eksklusivitas pendidikan jasmani, ya Kak. Ya, ada betul. siswa yang ingin dinomorsatukan, gitu. Ada yang siswa ingin setiap keinginannya itu dipenuhi. Nah, pasti dalam 1 atau 2 hal itu ada. Kemudian partisipasi peserta didik disabilitas atau khusus Kak dalam PJOK ini, gimana kita mengatasinya? Apakah kita sudah memberikan cukup ruang untuk mereka, ataupun malah kita secara tidak langsung tidak memperdulikan mereka. Nah, itu semua kakak-kakak yang tahu dalam proses pembelajaran yang kakak-kakak jalani. Kemudian ada juga isu adil gender dalam PJOK, yaitu antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu kondisinya bagaimana? Biasanya siswa perempuan itu kalau olahraga tidak mau dilihat oleh laki-laki, atau mungkin sebaliknya ketika siswa perempuannya olahraga, anak laki-lakinya malah seneng ngeliatin. Nah, bagaimana cara mengatasi itu semua dan juga memadukan agar seluruh siswa itu nyaman saat berolahraga. Baik kakak-kakak, selanjutnya yang kelima yaitu pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini ya kakak-kakak, di sini kakak-kakak mencoba dari melihat ke backward design, ya Kak. Jadi dilihat dari apanya dulu, dilihat dari tujuan pembelajarannya dulu. Kalau tujuan pembelajarannya sudah dapat, maka tinggal disusun KKTP-nya, kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya, dan juga proses pembelajarannya mau seperti apa, ya Kak. Nah, kemudian ada pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, dalam pengembangan perancangan program PJOK ini ya, dalam pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK ini, kakak-kakak di sini diminta untuk lebih jeli lagi dalam menyusun pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, dilihatnya dari apa? Salah satunya dilihatnya dari pemanfaatan
asset based thinking ya Kak, atau berpikir pemanfaatan kekuatan apa saja yang ada dalam sekolah kita ya Kak, kelebihan-kelebihannya gitu. Walaupun kita secara logis ini kayaknya nggak cukup, tapi kita akan berpikir di sisi positifnya. Nah, pada 2.1 keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Nah, kira-kira pendapat kakak-kakak bagaimana tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kakak-kakak. Oke, saya belum dengar nih Kak, suaranya Kak Kurniawan. Silakan Kak Kurniawan. Ya Kak, sebentar Kak. Pembelajaran efektif Kak ya? Iya, betul Kak. Sebentar Kak. Ini Kak, pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang menghasilkan atau yang peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan, keterampilan atau sikap siswa Kak. Itu aja Kak. Oke. Nah, di situ ada berarti kalau pembelajaran efektif itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap siswa. Nah, kira-kira dari kakak-kakak yang lain, ketika kita memasuki modul 2.1, ya, di situ ada yang namanya konsep dan keterampilan mengajar yang efektif. Nah, dalam konsep dan keterampilan mengajar yang efektif, nah, kakak-kakak di situ waktu itu masih ingat ketika diminta untuk membuat video? Masih Kak, masih ingat. Masih Kak, masih. Masih ingat ya? Masih. Oke. Nah, ketika kakak diminta untuk membuat video, kemudian pada saat tatap muka itu kita belajar menganalisis video yang kakak-kakak buat. Nah, dari situ bisa terlihat apakah pembelajaran yang kakak-kakak lakukan itu sudah efektif atau belum. Nah, kemudian saat penyajian tugas gerak juga seperti apa? Apakah peserta didik ini selama dalam penyajian tugas gerak ini lebih banyak duduknya atau lebih banyak beraktivitasnya? Nah, perlu kita pertimbangkan lagi, perlu kita ketahui lagi ya Kak. Nah, kemudian saat penyajian tugas gerak, biasanya di situ kan kita harus menentukan apa? Tanda atau prosedurnya, ya Kak. Oke, selanjutnya di 2.2 yaitu strategi mengajar. Nah, ternyata dalam strategi mengajar ini, dalam proses pembelajaran ini, kira-kira saat kakak-kakak melakukan proses pembelajaran, nah strategi mengajar, apakah strategi mengajar yang kakak-kakak lakukan itu sudah cocok atau belum? Nah, di situ dapat dilihat dari apakah tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum. Jadi kita dapat menganalisisnya, kemudian dapat juga mengevaluasi, lalu merefleksikannya kembali dari strategi mengajar kita. Lalu ada model pendidikan gerak. Selanjutnya di 2.4 ada model pendidikan kebugaran. 2.5 model pembelajaran sport education. Lalu di 2.6 yang kemarin kakak-kakak masih ingat kita belajar asesmen otentik.
Oke, asesmen otentik. Nih kalau ngomongin asesmen otentik ini lumayan seru ya Kak. Jadi kita dihadapkan oleh situasi nyata ya Kak. Jadi penilaian itu dibuat sedemikian rupa menyerupai dengan kenyataan. Oke, kita lanjut ya Kak. Nah, di sini sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Nah, terus ada lagi pertanyaan, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kakak-kakak, di sini ya, untuk menjawab pertanyaan ini, saya minta 2 orang dari kakak-kakak. Silakan. Yang mau siapa? 2 orang dari kakak-kakak. Oke, saya mau dengar suaranya Kak Nasruddin. Silakan Kak Nasruddin. Ya, baik. Saya coba menjawab. Untuk pembelajarannya efektif adalah kita bisa mencapai tujuan daripada pembelajaran tersebut, mulai dari perencanaan sampai kegiatan, dievaluasi dan refleksi, sehingga semuanya menjadi efektif. Efektif ketika kita bersama dengan siswa, kita bisa melibatkan siswa, tidak hanya kita sebagai motor saja, tapi kita ajak siswa untuk saling berinteraksi dengan kita dan juga dengan teman-teman siswa yang lainnya. Ya, misalnya ketika kita ingin memulai pengajaran kita atau pembelajaran, kita bisa seorang anak maju untuk memimpin doa, untuk memulai apa saja, atau mulai dengan kegiatan yang bisa berkaitan dengan PJOK tersebut. Bisa jadi ketika untuk melatih PJOK, kalau siswa ada yang bisa juga menjadi contoh untuk teman-teman siswa yang lainnya. Sehingga pelajaran efektif bagi siswa dan juga kita sebagai pengajar dapat berjalan dengan lancar, terutama dari segi untuk pemberdayaan ke siswanya. Selain daripada itu, efektif juga bisa kita saling membantu di antara guru-guru. Mungkin kita dalam pembelajaran membutuhkan guru yang lainnya untuk berdiskusi, untuk membantu dalam praktek yang lainnya. Mungkin kita juga bisa mengaitkan guru-guru sebagai partner kita. Jadi efektif itu semuanya dapat merasakan sehingga tujuannya tercapai. Mungkin itu saja. Baik, Kak Nasruddin. Luar biasa jawaban Kak Nasruddin. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, silakan dari Kak Fajar. Silakan Kak Fajar. Halo, suara saya bisa terdengar? Terdengar, Kak. Ya, baik. Jadi yang pertama, mengapa kita harus mengajar keterampilan olahraga harus efektif? Yang pertama yang harus kita tentukan itu adalah perencanaan dulu, perencanaan yang matang yang pernah kita ketahui. Jadi kita menyusun sebuah rencana pembelajaran yang jelas juga, kemudian dengan tujuan pembelajaran yang sesuai juga. Kemudian yang kedua, kita juga harus menguasai materi tersebut yang kita ajarkan. Berikutnya bisa juga dengan menggunakan berbagai metode pengajaran, ada diskusi, atau praktiknya, dan tentunya ini pasti hubungan dengan dengan teknologi ya tentunya ya. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah menyampaikan informasi-informasi yang terkait dengan materi itu dengan jelas dan menarik, serta siswa bisa mendengarkan ataupun bisa merespon masukan dari kita juga.
Kemudian misalnya kalau di lapangan kita juga bisa mengatur lingkungan belajar gitu. Seperti itu. Kemudian kalau kaitannya dengan paradigma ya, paradigma saya terhadap PJOK ya, yang berpusat pada peserta didik, Kak. Oh ya, jadi memang penting banget ya. Kenapa kita harus berpusat kepada peserta didik ya? Ya ini kan pendekatan di mana kita mengharapkan siswa menjadi fokus gitu. Fokus utamanya adalah dalam proses pembelajaran gitu. Jadi sementara guru kan berperan sebagai fasilitator aja. Jadi dulu itu paradigmanya dulu ya. Kalau dulu kan guru itu sering menjadi pusat perhatian ya, artinya menggunakan sistem komando gitu. Jadi mengarahkan seluruh jalannya pelajaran itu secara satu arah lah seperti itu. Tetapi sekarang guru itu berperan sebagai fasilitator. Ini paradigmanya ya, mengubah dari sekarang. Jadi ini kalau guru berperan sebagai fasilitator, ini sangat membantu siswa untuk menemukan solusi gitu. Bisa mengarahkan apa yang mereka ketahui gitu. Kemudian menyediakan misalkan dukungan mereka untuk mengulang sebuah pembelajaran atau materi gitu. Kemudian yang berikutnya keterlibatan siswa juga. Nah, ini penting banget ya. Kalau dulu kan siswa cenderung pasif ya. Siswa cenderung pasif. Nah, sekarang kan siswa harus berperan aktif dalam proses pembelajaran. Artinya bisa bekerja sama dalam kelompok, bisa dalam diskusi juga, bisa dalam praktik bereksperimen, seperti itu. Itu Kak Gilang, menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa jawabannya dari Kak Fajar ya. Jadi kakak-kakak dalam esensi pembelajaran ini ya, dalam esensi pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang efektif itu, kita juga perlu mempertimbangkan konten yang akan kita berikan kepada peserta didik. Lalu umpan baliknya akan seperti apa, dan juga kita harus mampu memperkirakan waktu belajar untuk pengembangan kontennya berupa informasi, ekstensi, penghalusan, penerapan, dan pengulangannya itu akan dibagi seperti apa. Nah, tentu ketika dalam pembelajaran misalnya bola besar dengan pembelajaran senam lantai akan berbeda pembagian kontennya itu, ya Kak. Jadi perlu kita hal tersebut dengan matang. Selanjutnya, kakak-kakak, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Kemudian, apa pemahaman terhadap strategi mengajar apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kakak-kakak, dalam strategi mengajar tentunya harus menumbuh kembangkan jiwa kepemimpinan peserta didik ya. Ada yang namanya strategi mengajar instruksional juga dan non instruksional. Nah, tentu kakak-kakak masih ingat waktu PTM kemarin strategi instruksional itu yang seperti apa dan non instruksional ya. Misalnya ketika non instruksional itu ketika siswa sampai di lapangan berpakaian rapi atau bajunya dimasukkan, menggunakan baju olahraga yang seragam atau baju olahraga yang menyesuaikan dengan keadaan sekolahnya ya, tidak menggunakan kaos. Dan juga ada yang instruksionalnya, misalnya dengan menetapkan batasan-batasannya ketika sedang memberikan instruksi kepada peserta didik, atau juga dengan proses pembelajaran yang bertahap, ya Kak. Nah, kemudian juga di sini ada pendekatan mengajar, yaitu kerangka konseptual yang digunakan oleh guru dalam merancang pembelajaran. Nah, terus selain pendekatan mengajar, tentu kita juga tahu ada metode. Nah, metode mengajar, apa itu metode mengajar? Yaitu suatu cara atau langkah yang digunakan dalam menyampaikan materi, ya Kak. Nah, lalu ada strategi juga.
Strategi itu biasanya berisi taktik yang digunakan guru untuk meningkatkan peluang peserta didik, mempercepat pencapaian tujuan pembelajaran. Lalu ada gaya mengajar. Nah, gaya mengajar ini adalah cara guru dalam melibatkan peserta didik. Ya. Nah, kemudian di sini sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, apa pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau model pendidikan gerak ini ada di modul berapa, kakak-kakak? 2 titik berapa? 2.1 kah? 2.2 atau 2.3? 2.3. Oke, di 2.3 tentu ketika kita mempelajari model pendidikan gerak, nah kita dihadapkan dengan diferensiasi pembelajaran, bagaimana partisipasi dan pelibatan peserta, ya Kak. Terus juga dengan peserta itu merasa nyaman ketika kita sedang mengajarkan mereka atau mereka menikmati proses pembelajaran yang kita lakukan. Nah, tentu dalam hal ini kita perlu untuk memperhatikan konsep-konsep dalam model pendidikan gerak. Ada konsep gerak. Nah, konsep gerak itu yang bagaimana? Nah, konsep gerak itu biasanya berhubungan dengan tubuh, terus apa yang bergerak, bagian tubuh mana yang bergerak, kemudian bentuk tubuh. Nah, lalu ada pula konsep ruang. Nah, dalam konsep ruang ini tentulah berkaitan dengan arah, tingkat kesulitan, lokasi. Nah, selanjutnya ada konsep usaha. Dalam konsep usaha berkaitan dengan biasanya dengan waktu. Seberapa cepat atau lambat yang dilakukan, kemudian biasanya menggunakan usaha atau tenaga atau energi. Nah, lalu ada konsep keterhubungan. Nah, konsep keterhubungan itu biasanya dicirikan dengan bergerak menggunakan apa, atau bergerak dengan siapa. Nah, kakak-kakak, hal ini tidak lepas dengan gerakan fundamental. Biasanya ada lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Ya, gerak dasar manusia kan yaitu berjalan, melompat, berlari. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari gerak dasar manusia. Nah, kemudian berkembang lagi nantinya akan menjadi specific movement atau gerak yang spesifik. Nah, baik kakak-kakak, di sini ada sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Nah, di model pendidikan kebugaran ini masuk ke materi 2.4, betul ya Kak? Nah, dalam modul ini 2.4 ini ya. Nah, biasanya terkait dengan diferensiasi pembelajaran. Kemudian inklusivitas, lalu proses pembelajaran yang aktif sepanjang hayat. Nah, tentu pembelajarannya harus dengan aktivitas yang menyenangkan dan bermakna. Nah, tujuannya yaitu peserta didik mampu membuat program latihan dengan penggunaan prinsip latihan dan metode FIT. Nah, biasanya pada materi ini ya kakak-kakak, kita dihadapkan dengan apa? Dengan komponen kebugaran, prinsip-prinsip latihan, frekuensi, intensitas, dan tipe latihan. Nah, coba kira-kira kakak-kakak apakah masih ingat dengan materi
model pendidikan kebugaran. Oke, saya mau dengar suara dari Kak Diki. Mohon Kak Diki untuk menjawab pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, siap Kak Gilang. Ya, pengetahuan saya terkait dengan pembelajaran 4.5 ya Kak ya? 2.4 terkait dengan kebugaran. Biasanya dalam pembelajaran ini kita ya sebelum kita mengajarkan kebugaran ya biasanya kita melaksanakan tes awal dulu Kak. Ya, tes awal dulu dengan menentukan denyut nadi ya misalnya belum melaksanakan ya pembelajaran komponen-komponen kebugaran Kak. Paradigmanya kadang-kadang sebelumnya juga saya lengah dengan denyut nadi ya, melupakan itu padahal tujuan kita dalam melatih kebugaran itu utamanya adalah denyut nadi Kak. Kalau tidak diukur dengan denyut nadi, melangkah ke depannya kita akan salah terus, tidak ada denyut nadi. Itu pengetahuan saya terkait dengan model pendidikan. Oke, terima kasih Kak Diki, sangat luar biasa ya Kak Diki. Nah, ketika kita melakukan proses PTM, saya sangat bersyukur dan juga sangat mengapresiasi kakak-kakak ya. Jadi ketika kita PTM ada kakak-kakak yang langsung mempraktikannya, ada kakak-kakak yang ingat bahwa proses pembelajarannya ini di awal kita butuh misalnya dengan mengukur denyut nadinya. Nah, ini memang sangat-sangat luar biasa ya Kak, ketika kita melakukan pelatihan ini kita jadi terrefresh kembali ya Kak dalam proses pembelajaran. Nah, dalam konsep model pendidikan kebugaran ya, di sini di modul ini ditekankan bahwa ketika kita mengajarkan pendidikan kebugaran, sebisa mungkin kita mengarahkan peserta didik agar mampu untuk merancang program pendidikan kebugaran untuk dirinya sendiri, ya, yang dimana tujuannya adalah menyadarkan peserta didik, ya Kak, supaya apa? Supaya mereka nanti memiliki inisiatif sendiri ketika terlepas dari sekolah untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat dan tetap fit. Dan juga yang kita ketahui bahwa guru ini tidak memiliki kontrol yang cukup untuk peserta didik dalam menjaga kebugarannya. Maka diharapkan siswa tersebut mampu untuk menumbuhkan rasa dalam dirinya bahwa saya ini adalah manusia yang bugar, maka saya akan menjaga kebugaran saya terus. Nah, kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Kita lanjut. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke. Saya mau dengar suaranya Kak Dimas. Silakan Kak Dimas. Iya Kak. Sejauh mana pemahaman terkait sport education model? Sport
yaitu model pembelajaran yang lebih menekankan pada jenis gerak atau aktivitas siswa serta keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan olahraga. Ya. Jadi siswa bergerak aktif atau mengikuti pembelajaran PJOK dengan dan sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Itu aja kali ya. Oke, terima kasih Kak Dimas. Baik. Jadi di pembelajaran SEM Sport Education Model memang karakteristik siswa ini atau latar belakang siswa juga sangat berpengaruh terhadap pemilihan perannya ya Kak. Jadi di dalam SEM ini ya dikaitkan dengan voice atau suara, kemudian choice atau pilihan, dan O-nya itu ownership. Jadi tiap siswa ini memiliki suaranya masing-masing. Jadi kita memang harus menghargai suara mereka. Kemudian choice yaitu diharapkan dengan siswa memilih pilihannya itu, nah akan timbul ownership, rasa kepemilikan terhadap pemilihannya. Nah, ketika adanya rasa kepemilikan, otomatis peserta didik juga akan merasa lebih bertanggung jawab dalam proses pembelajarannya. Sehingga yang diharapkan apa? Yang diharapkan agar lebih aktif lagi, ya Kak. Nah, kemudian dalam model sport education model ini, nah partisipasi dan pelibatan peserta didik ini sangat diperlukan. Tentunya dengan diawali biasanya dalam penentuan musim dan afiliasi, ya Kak. Nah, dalam pengelolaan musim dan afiliasi, nah kemudian yang keduanya penyiapan pertandingan dan puncak pertandingan, lalu pencatatan pertandingan, kemudian festival akhir kompetisi, lalu adanya evaluasi, kemudian festivity ya Kak. Festivity, maaf yang terakhir itu evaluasi dan refleksi SEM ya. Jadi di sini pembagian peran ini sangat-sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran modul pembelajaran SEM. Baik kakak-kakak. Nah, yang pembelajaran kemarin yaitu sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik. Nah, saya mau dengar nih suaranya dari Kak Ulfa. Silakan Kak Ulfa. Sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik? Ya, Kak Gilang. Oke, Ya, suara saya kedengeran nggak, Kak? Kedengeran, Kak. Oke, jadi untuk sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik, itu kita melalui PJOK itu melakukan sebuah asesmen ya atau penilaian yang tujuannya memberikan, maksudnya penilaiannya itu berupa kegiatan yang aktual gitu ya, maksudnya sudah dalam bentuk yang akan kita tuju. Maksudnya seperti ini contohnya, kita mau menilai mengenai teknik dasar dribbling, passing dalam permainan sepak bola misalkan. Jadi kita bisa membentuk sebuah pertandingan antar kelompok di kelas gitu ya, atau antar kelas gitu, dan kita nilai asesmennya pada saat pertandingan tersebut. Begitu sih Kak untuk pemahaman saya. Oke, luar biasa jawaban dari Kak Ulfa. Nah, saya tambahkan lagi ya Kak.
Asesmen juga ini membantu proses pembelajaran peserta didik. Nah, dan juga membantu proses pelibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Serta memang kelebihan dari asesmen otentik ini, kita dapat lebih melihat peserta didik dari segala sisi, ya Kak. Mungkin ada peserta didik yang secara teknik dia bermain kurang baik, namun dalam prosesnya dia mampu untuk merangkul temannya yang lain, dan timnya itu menjadi tim yang kompak. Nah, pasti dalam suatu kelas ada siswa-siswa yang seperti ini, ya Kak. Nah, kemudian dalam asesmen otentik ini juga kita akan kaitkan dengan capaian pembelajaran, ya Kak. Nah, di tujuan pembelajaran ini nanti kita akan tentukan seperti apa, kemudian kriteria ketuntasan, kriteria tujuan pembelajarannya ini kita juga perlu tentukan mau akan seperti apa. Baik kakak-kakak. Nah, di sini ada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kakak-kakak, dalam keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, terkait di modul-modul paket 2 ini, ya, dalam keterampilan mengajar yang efektif, strategi mengajar, model pendidikan gerak, model kebugaran gerak, sport education model, dan assessment otentik. Pada modul keterampilan ini berpusat kepada peserta didik. Jadi yang perlu diingat kembali adalah dalam aksi nyata nanti, ya Kak, keputusan apapun perlu atau tetap kita mengingat pada tujuan dari praktek pembelajaran yang telah kita buat. Nah, dalam prakteknya proses pembelajaran ini harus berfokus pada paradigma perubahan diri dan kelas untuk PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian kakak-kakak juga perlu mengingat juga dalam aksi nyata nanti selain tujuannya yaitu nanti ada kriteria penilaiannya seperti apa. Ketika waktu itu kita bikin video di awal, mungkin kita baru melihat dari sisi pengajarannya saja, belum sampai ke penilaiannya. Nah, nanti kakak-kakak akan saya jelaskan tentang aksi nyatanya. Nah, di sini ada pengantar tugas, ya Kak. Setelah kakak-kakak mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi poinnya di sini adalah kakak-kakak setelah Google Meet kita pada pagi hari ini, kakak-kakak dipersilakan untuk membuat video pembelajaran, ya Kak. Membuat video pembelajaran sebagai implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, waktunya kapan? Waktunya mulai dari Jumat ini sampai Jumat mendatang, ya Kak. Nah, ada waktu sekitar 1 minggu lebih lah untuk membuat video pembelajaran.
Nah, kemudian di sini ada keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, aspek mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK. Praktek mengajar di kelas masing-masing. Nah, kakak-kakak, di sini ketika nanti membuat video pembelajaran, ya, kakak-kakak diperhatikan dalam perencanaannya. Dalam perencanaannya itu biasanya dalam RPP atau modul ajarnya, ya, kakak-kakak. Lalu saat pelaksanaannya dilihat lingkungan belajarnya apakah kondusif atau tidak. Jadi mohon untuk nanti kakak-kakak kondisikan, kemudian penerapan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik akan kakak-kakak gunakan yang seperti apa. Lalu saat pengevaluasi pembelajaran. Nah, di sini kakak-kakak bisa merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran tersebut. Jadi, kakak-kakak buat juga rancangan asesmennya ya kakak-kakak. Kemudian dilaksanakan nanti di saat pembelajaran. Nah, kemudian rekaman video berisi 1. Pertama, kegiatan pembelajaran awal. Jadi ada kegiatan awalnya ya Kak. Kemudian kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Jadi nanti cukup 30 menit yang intinya Kak. Kemudian ada pembelajaran akhir, terus yang keempat yaitu refleksi pasca pembelajaran. Nah, kakak-kakak harus membuat refleksinya juga. Lalu yang kelima, ada testimoni dari peserta didik. Silakan kakak-kakak tentukan 1 atau 2 orang untuk testimoni dan ditaruh di akhir video. Jadi yang pertama itu kegiatan awal biasanya kan kita merapikan atau menyiapkan peserta didik ya Kak, dimulai dari misalnya baris atau membuat ankare atau membuat lingkaran, kemudian berdoa, lalu penyampaian tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran inti maksimalnya 30 menit tanpa edit. Lalu kegiatan pembelajaran akhir. Nah, selanjutnya ada refleksi pasca pembelajaran, terus testimoni peserta didik. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Jadi ketika nanti kakak-kakak mengunggah video, jangan sampai ada perbedaan, ya Kak. Misalnya perbedaan dalam materi di perencanaan pembelajarannya atau di modul ajarnya itu materinya bola kasti, tapi ketika di videonya malah nanti bulu tangkis. Walaupun sama-sama permainan kecil, tapi dari segi alatnya, dari segi cara bermainnya saja sudah berbeda, ya Kak. Nah, kemudian ada penjelasan teknis aksi nyata. Dalam penjelasan di sini ada perkataan dari Mary Ebner, yaitu hanya ada 1 bukti dari kemampuan. Apa itu buktinya? Buktinya adalah tindakan. Nah,
Di sini penjelasan dalam teknis aksi nyatanya itu modanya yaitu adalah penugasan mandiri. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak membuatnya itu sendiri-sendiri ya Kak. Kemudian tujuan pembelajaran khusus. Peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, di sini yang pertama, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi kakak-kakak cukup gunakan RPP atau modul ajarnya yang satu pertemuan saja, tidak usah sampai 3 atau 4 pertemuan. Lalu dalam pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali yang A, dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau telah kakak-kakak kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK, apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik? Nah, kira-kira ada waktu mengupload modul ajar di modul 1.6 ini, apakah modul ajar yang kakak-kakak upload ini sudah sesuai dengan backward design atau belum? Sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya atau belum? Kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak. Nah, dalam modul tersebut, apakah pengetahuan, keterampilan, sikapnya itu sesuai apa yang dideskripsikannya sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Nah, kemudian yang B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran SEM disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah kakak-kakak. Nah, selanjutnya adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model pembelajaran dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Jadi kakak-kakak dalam modul tersebut juga dilampirkan juga rancangan asesmen otentiknya. Kemudian unggah atau upload RPP yang ada modul ajar yang sudah dibuat dengan membuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Baik kakak-kakak, jadi apa yang telah kakak-kakak buat dari modul ajar sampai video pembelajarannya itu nanti diupload pada LMS, ya Kak. Nah, diupload pada LMS sampai dengan due date-nya itu tanggal 4 November. Ya Kak, jadi diharapkan sebelum di tanggal 4 November kakak-kakak sudah menguploadnya agar tidak terlewat dari due date-nya. Nah, kemudian aspek penilaiannya yang A, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif
Satu, dalam aspek penilaiannya dari video yang kakak-kakak buat itu adalah menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Interaktif, adanya timbal balik antar peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antar peserta didik dengan peserta lain. Kemudian, memberikan motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Selanjutnya, yang B, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang pertama, pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, menggunakan strategi belajar yang berpusat pada peserta didik. Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh, penutupan proses belajar. Kemudian pada poin C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Merancang asesmen otentik, menerapkan asesmen otentik. Jadi dalam proses pembelajaran ketiga poin ini harus ada ya kakak-kakak. Jangan sampai ada yang terlewat. Lalu yang D, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, pada tahap refleksi, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kakak-kakak ampuh melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, silakan melakukan refleksi menggunakan refleksi 3 tahap, what, so what, dan now what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi, tahap pertama tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata, dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Kemudian tahap kedua adalah pertanyaan so what, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Nah, yang ketiga, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaan now what, yaitu adalah yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan atau manajerial kelas, isu-isu konstekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan kakak-kakak dalam proses refleksi, yaitu 1, jangan hanya mendeskripsikan, tetapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak-kakak lakukan untuk memperbaikinya. Kemudian bersikaplah selektif. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang sesuatu hal yang terjadi. Kakak-kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu hal yang terjadi, cukup peristiwa atau ide penting. Lalu yang keempat, lihatlah ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG ini. Nah, kemudian di sini kakak-kakak ada rubriknya, rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, dalam rubrik ini ya,
tahapan refleksinya yaitu what, ada so what, now what. Nah, kemudian kakak-kakak, di sini ada lini masanya. Mohon diperhatikan baik-baik di lini masa ini ya kakak-kakak. Dalam lini masa yang pertama penyusunan aksi nyata atau RPP atau modul ajar. Setelah sesi menyiapkan aksi nyata, kemudian kakak-kakak menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Nah, sekarang kita ada di nomor 1. Nah, setelah Google Meet ini diharapkan kakak-kakak masuk ke penyusunan aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Kemudian di nomor 3-nya setelah nomor 2 yaitu mengupload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Nah, rentangnya itu selama 8 hari setelah sesi persiapan. Jadi setelah hari ini nanti rentangnya itu adalah 8 hari ya kakak-kakak. Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, balik lagi ke Sabtu. Nah, kemudian ada penilaian karya nyata dan refleksi setelah upload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran, nanti akan ada penilaiannya. Lalu refleksi aksi nyata tatap maya setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Ya, kakak-kakak. Nah, oke, kita lanjut ke diskusi tanya jawab di sini. Kakak-kakak, apakah ada yang mau ditanyakan perihal aksi nyata ini? Silakan kakak-kakak. Ya, Kak Gilang. Menyimak apa yang disampaikan Kak Gilang sepertinya sedikit rumit ya. Jujur memang kita baru pertama kali ini ya kalau kita fokus dari tahapan langkah-langkah dari modul 1 sampai modul ke terakhir ini. Kita pertama memang harus membuat formatnya dulu ya, modul ajar apa-apa aja, langkah-langkahnya sampai kepada refleksi. Kira-kira Kak Gilang ada nggak format ajar, modul ajar untuk apa supaya tidak berkembang luas gitu. Artinya kalau kita punya rambu-rambu, kita semua akan sama gitu, mengacu kepada titik itu. Jadi kalau kita nggak punya rambu-rambu atau langkah-langkah yang sudah terstandar, nanti malah berbeda-beda gitu, berbeda-beda bentuknya, bentuk formatnya. Kira-kira Kak Gilang ada format enggak yang udah baku gitu? Makasih. Oke, baik kakak-kakak. Perihal modul ajar ya Kak. Saya juga untuk format bakunya itu belum ada Kak. Jadi dalam format ajar itu yang penting di modul ajar yang kakak buat itu ya mencangkup yang pertama kan ada identitas sekolah ya Kak, identitas sekolah, kelas, kemudian di fase apa, materinya apa. Nah, lalu di tujuan pembelajarannya Kak. Tujuan pembelajarannya, terus kriterianya, terus setelah itu kan ada proses pembelajarannya mau seperti apa. Nah, saya rasa dengan kakak-kakak mengikuti modul yang sudah ada, kemudian kakak-kakak bisa modifikasi sedemikian rupa disesuaikan dengan keadaan sekolah, itu pun menurut saya sudah cukup Kak. Karena kalau kita membuat atau bahkan hanya mengkopinya saja, tidak mengeditnya lagi, malah nanti ada timbulnya miss atau gap ya Kak antara di kenyataan di lapangan, di lokasi kakak-kakak, di sekolah kakak-kakak dengan modul yang dibuat. Jadi modul yang dibuat itu disesuaikan saja. Nah, yang terpenting juga adalah di mana di modul ini juga perlu ditampilkan asesmennya itu Kak. Jadi kan waktu pembuatan video pertama ini tidak ada asesmennya. Nah, di video yang kedua ini tolong ditampilkan saat kakak-kakak mengambil asesmennya itu seperti apa, penilaiannya apakah peer teaching, temannya menilai temannya. Kalau yang saya buat waktu itu sih yang tahun yang kemarin tuh, waktu saya menjadi peserta, saya membuat modul ajar ya
mirip-mirip dengan modul ajar yang sudah ada, hanya ketika saya membuat asesmennya itu teman menilai temannya, jadi peer assessment, ya Kak, penilaian rekan sejawat. Nah, waktu itu saya pelaksananya yaitu adalah dengan bermain sepak bola. Ketika dalam satu kelas itu ada sekitar 30-an siswa, 10 orang bermain sepak bola dengan dibagi 2 tim, jadi kita modifikasi menjadi permainan futsal saja. Nah, temannya yang lain itu sisanya menilai yang tidak bermain. Nah, kita buatkan form penilaiannya seperti apa, kita jelaskan ke peserta didiknya, cara menilainya bagaimana. Nah, terus kita bikin kolom keterangan juga di situ. Kolom keterangannya itu dibuat untuk siswa memberikan komentar kepada siswa yang dinilai. Nah, untuk video pembelajarannya itu waktu itu saya buat sekitar 50 menit, Kak. Karena di situ ada pembukaan, kemudian intinya itu sekitar 30 menit, dan penilaiannya itu masuk sekitar 10 menit, dan penutupannya itu sekitar 5 menitan lah ya. Sekitar total kira-kira 50 menitan waktu saya buat videonya. Seperti itu, Kak. Kak Gilang mau tanya. Ya, Kak? Halo, Kak. Dengeran, Kak? Iya, kedengeran. Oke. Kak Gilang itu kita kan membuat video ya. Itu sesuai dengan komponen rancangan-rancangan yang tadi sudah dijelaskan gitu loh. Ya. Mungkin kalau 30 menit itu kayak. Nah, intinya 30 menit, Kak. 30 menit itu kalau ya tadi saya lihat kan 30 menit, intinya mungkin kalau dalam pembelajaran itu kayaknya belum nyampe segitu, Kak. Maksudnya nggak cukup aja sih waktunya. Kalau mungkin secara real kita rekam, kan ini tanpa jeda ya, Kak, tanpa edit atau tanpa itu ya, Kak. Iya, betul. Kalau misalkan memang kita videokan gitu secara real, emang dari mulai awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, kalau saya kan SMP 2 jam ya, 3 jam pelajaran, jadi waktunya 120 menit kalau nggak salah ya, 90 menit lah, saya 90 menit gitu. Boleh, Kak? Gitu, Oke. Waktunya kita maksimalkan aja, Kak, kita sepakati di kelas ini. Misalnya 1 jam 60 menit. Kalau 90 menit ini saya rasa terlalu panjang juga ya, Kak, karena kita panjang ya? Enggak, kayak antara rentang sejam lewat gitu. Iya, rentang sejam nggak apa-apa, Kak. Jadi memang sebenarnya ini kan penilaian yang kurang ideal ya, Kak, kalau misalnya dalam PJOK kalau hanya 1 jam, biasanya kan minimal 90 menit kan. Nah, tapi kita mencoba untuk simple aja dalam video tersebut, ya Kak, apa yang telah kita pelajari. Jadi pada intinya kita mau di sini apa yang telah kita pelajari dari modul 1 sampai modul 2 itu ada dalam video tersebut gitu. Iya. Di konten kita ada gitu ya, mencangkup gitu, Kak. Iya, mencangkup di konten tersebut gitu. Oke, ada lagi kakak yang lain? Terima kasih, Kak Gilang. Saya mau tanya. Ya, Kak. Saya Kak. Mohon maaf sebelumnya teman-teman karena mau sholat Jumat ya. Mau nanya. Saya mau nanya, Kak. Kak Kurniawan dulu, Kak Kurniawan. RPP yang sudah kita upload atau kita buat lagi, Kak, RPP-nya, Kak? Oke. Kalau misalnya di RPP yang sudah di-upload situ sudah mencangkup dari kriteria tadi dan juga sudah ada asesmennya, silakan kakak buat lagi. Videonya dibuat lagi, boleh digunakan RPP tersebut. Oke, Kak, makasih, Kak. Berarti saya pakai RPP aja yang ada, nanti tinggal ditambahin gitu, ya Kak ya? Iya, betul. Dan juga yang video awal kan kemarin belum ada asesmennya ya, Kak. Proses asesmennya. Nah, berarti saya kayaknya nggak pakai video itu lagi, Kak. Maksudnya nggak pakai RPP itu lagi. Iya, berarti nanti harus ada proses asesmennya. Seperti itu, Kak. Oke, siap, Kak.
Oh ya, sama saya pertanyaan sama Kak Kurniawan. Kemungkinan kemarin kan saya tuh atletik ya. Nah, terus saya mau ganti Ya. nih Kak, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa, yang penting nanti sesuai dengan modul ajar dan asesmennya. Oke, siap-siap. Terima kasih. Oke, Kak. Siap. Baik, saya menambahkan. Iya, Kak, silakan. Iya, ini saya mau bertanya, Pak Ilham. Iya, Kak. Nanti kita langsung sistem praktek atau dari kelas dulu kita jelaskan, setelah itu kita ke lapangan atau bagaimana nih? Ya, Oke, terus yang kedua, baik, Kak. Ya. Yang kedua, kalau bisa tadi pengantar tugasnya itu di-share juga di WA, di grup WA, biar nanti dipelajari lagi. Iya, siap, Kasih. Kak. Nanti. Ya, baik, Kak. Untuk praktiknya nanti ya, Kak, kalau kakak-kakak merasa cukup waktunya dengan di kelas dulu, silakan di kelas dulu. Tapi kalau misalnya merasa tidak cukup, boleh langsung di lapangan ya, Kak, dibuka, terus masuk ke materi inti. Jadi disesuaikan dengan waktunya juga, Kak. Seperti itu. Terus untuk yang nanti saya share ya, Kak, supaya bisa dipelajari lagi. Ya, baik, terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya singkat ya, kita langsung di lapangan aja ya, langsung praktek ya. Iya, iya betul, Kak. Paling pengkondisian peserta di kelas di lapangan, kita beritahu apa yang akan kita lakukan di hari ini, langsung dipraktekkan gitu, Kak. Ya, kurang lebih kalau misalnya cukup sejam atau kurang dari sejam, nggak masalah gitu. Oh ya, perkiraan sih tadi 30 sampai 50 menit. Iya. Cuma jangan dipresin 30 menit juga, Kak. Ya bisalah dibikin 45 menit minimal gitu. Oh ya, baik-baik. Ya, baik, Iya, terima Kak. kasih. Oke. Ya paling yang kesulitan nanti ya dokumentasinya nih. Iya, wartawannya nih. Nah, wartawan ini bisa berkomunikasi dengan rekan sejawat, Kak, di sekolah. Oke, kakak-kakak, apa masih ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut, karena kita keterbatasan waktu. Nanyanya ntar aja, Kak, di tempat Kak Kurniawan lagi. Iya, itu aja. Lanjut, Kak. Oke, siap. Gas, Lanjut ya. lanjut. Oke, baik kakak-kakak. Ternyata kita sudah pada akhir sesi. Ya, kakak-kakak mendapatkan yang pertama mampu merefleksikan koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Oke, kita sampai ke 5 yaitu penutup. Oke, dalam penutup ini ada pantun, Kak. Saya bacain pantun nih, nggak tahu pantas apa enggak nih saya baca pantun. Saya coba ya, Kak. Ya, Kak Naib, baca Kak Naib, pantunnya Kak Naib. Mantap. Oke, jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Mantap. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Satu lagi, Kak. Cakep. Satu lagi nih, ke Jakarta naik taksi. Mantap. Hendak beli bakso dan roti. Mantap. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Ya, mantap. Gimana, Kak? Boleh saya berpantun juga, Kak? Boleh, Kak, boleh. Silakan, Kak. Jalan-jalan ke pinggir empang. Cakep. Nemu sendal buatan Jepang. Cakep. Anak laki jangan so nampang. Rokok sebatang boleh ngutang. Luar biasa, Kak Naif. Oke, kakak-kakak, sampai juga kita di kata terima kasih ya. Terima kasih kakak-kakak yang sudah berpartisipasi dalam Google Meet pada pagi hari ini. Saya sampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang dan juga ada kata-kata yang salah.
kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik kakak-kakak, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kakak-kakak, nanti kalau saya udah di rumah baru saya share log ya alamat rumah saya ya. Oke, siap.